Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusmawan dengan NIM 2020-A1H046. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Teacher Center dan Student Center. Pengertian pola pembelajaran Teacher Center dan Student Center. Yang pertama, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang sistematis sebagai perancang bagi pengajar untuk mencapai tujuan belajar. Pengertian Teacher Center dan Student Center. Teacher Center adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru, yang artinya guru sangat menentukan proses pembelajaran karena guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi model pembelajaran ini membuat siswa menjadi pasif dalam model pembelajaran. Yang kedua, Student Center adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Learning Center diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dengan melibatkan siswa secara langsung, maka siswa akan lebih mempunyai hak untuk belajar. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisa, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. B. Model pembelajaran Teacher Center dan Student Center. Yang pertama, Teacher Center, yaitu model komando atau banking learning concept. Pembelajaran model ini selalu bertolak belakang antara posisi guru dengan peserta didik, yakni jika guru ceramah, siswa mendengarkan dengan tekun. Guru bertanya, siswa menjawab. Guru mengerti, siswa tidak tahu apa-apa, dan lain-lainnya. Dalam model pembelajaran ini, biasanya guru mempersiapkan bahan untuk diterapkan pada siswa, sehingga tidak melibatkan siswa dalam bentuk penyepakatan kontrak belajar. Yang kedua, yaitu independen atau individual, adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas individual peserta didik. Tujuannya adalah agar mereka secara mandiri dapat mengatur tujuan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai. Mengacak kemampuan dan prestasi selama waktu periode tertentu. Manfaat sistem pembelajaran independen ini mampu memenuhi kepentingan peserta didik secara individual. Yang selanjutnya yaitu kooperatif, merupakan suatu aktivitas pembelajaran dengan penekanan pada pemberdayaan peserta didik untuk saling belajar melalui pembentukan kelompok-kelompok, sehingga mereka dapat bekerja sama dalam memaksimalkan proses pembelajaran diri sendiri ataupun peserta didik lainnya secara lebih efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan perbaiki kemampuan berpikir secara global, meningkatkan hubungan antar kelompok, dan meningkatkan gairah belajar. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, menghargai keberadaan orang lain, meningkatkan rasa untuk saling memberikan dan menerima pengetahuan di antara peserta didik. Yang keempat adalah kolaboratif. Collaborative learning pada dasarnya merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada pengalaman peserta didik sebelumnya atau prior knowledge dan dilakukan secara berkelompok. Collaborative learning dilakukan dalam kelompok seperti halnya pada pembelajaran kooperatif dan kompetitif, tetapi tidak diarahkan untuk berpartisipasi dan tidak diarahkan hanya pada satu kesepakatan tertentu. Tujuan collaborative learning adalah untuk memperluas perspektif atau wacana peserta didik, mengolah perbedaan dan konflik karena proses berpikir divergen, membangun kerjasama, toleransi, belajar menghargai pendapat orang lain, dan belajar mengemukakan pendapat. Manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan daya nalar berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki dan sharing pengetahuan atau pengalaman dari teman kelompoknya, memupuk rasa tenggang rasa, empati, simpati, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima yaitu aktif. Aktif learning mengacu pada teknik di mana peserta didik melakukan lebih banyak aktivitas dan bukan hanya mendengarkan fasilitator. Peserta didik melakukan beberapa hal, termasuk menemukan, mengolah, dan menerapkan informasi. Aktif learning bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, aktif learning juga bermaksud untuk menjaga perhatian peserta didik
agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Manfaat active learning adalah untuk memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antara peserta didik maupun peserta didik dengan pengajar. Yang selanjutnya, yang keenam adalah self-direction, adalah cara pembelajaran di mana peserta didik mengambil inisiatif dan tanggung jawab tentang pembelajaran. Dalam SDL, peserta didik sendiri yang menemukan bahan ajar, mengelola dan menilai proses pembelajaran dan hasilnya. Self-direction learning dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, memakai cara pembelajaran yang bebas yang dipilih sendiri. Tujuan dari pembelajaran ini ialah untuk mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam menentukan materi pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan. Metode ini akan bermanfaat menghasilkan kompetensi yang lebih baik, dan karena peserta didik sendiri yang menentukan kompetensi yang akan diinginkan, maka kompetensi yang diperoleh juga lebih berguna bagi peserta didik. Yang ketujuh yaitu research basic, adalah merupakan salah satu metode SCL yang mengintegrasikan penelitian di dalam proses pembelajaran. Research basic memberi peluang atau kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas data yang sudah tersusun. Dalam aktivitas ini berlaku pembelajaran dengan pendekatan learning by doing. Tujuannya untuk menciptakan proses pembelajaran yang mengarah pada aktivitas analisis, sintesis, dan evaluasi serta peningkatan kemampuan peserta didik dan guru dalam hal asimilasi dan aplikasi pengetahuan. Dengan metode ini, maka peserta didik dapat memperoleh berbagai manfaat dan konteks pengembangan metakognisi dan pencapaian kompetensi yang dapat dipetik selama menjalani proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu case based, adalah pembelajaran berbasis kasus. Peserta didik disediakan kasus yang merupakan simulasi bagi mereka untuk melatih diri sebagai profesional yang sesungguhnya. Kasus based bertujuan A. Melatih siswa belajar secara kontekstual, B. Mengintegrasikan knowledge dengan permasalahan yang ada di dalam kasus dalam rangka belajar untuk mengambil keputusan secara profesional, dan C. Mengenalkan tata cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat atau rasional. Case based bermanfaat agar yang pertama, guru menyiapkan dan menyediakan pokok bahasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana tertera dalam rencana program kegiatan pembelajaran. B. Bersama peserta didik membahas kasus yang disajikan. Peserta didik terlatih dan kemudian terbiasa untuk berpikir secara kritis ketika mengaktifkan dan menggunakan penilaian mereka yang dirangsang oleh kasus yang sedang dibahas bersama. Yang kesembilan yaitu problem based learning dengan metode 7 Jones, adalah suatu metode pembelajaran di mana peserta didik sejak awal dihadapkan pada suatu permasalahan, kemudian diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat student center. Problem based learning bertujuan mengembangkan knowledge, materi dasar, dan komunitas selalu dalam konteks skill hard, soft life skill, berpikir secara ilmiah. Critical appraisal, terampil dan mencari informasi, terampil dalam belajar secara aktif dan mandiri, dan belajar sepanjang hayat. Attitudes, nilai kerjasama, etika, keterampilan interpersonal, menghargai nilai persekutuan. Problem based learning bermanfaat untuk peserta didik memiliki kecakapan dan sikap yang positif, antara lain kerjasama dalam kelompok, kerjasama antara peserta didik di luar diskusi kelompok, memimpin kelompok, mendengarkan pendapat kawan, mencatat hal-hal yang didiskusikan, menghargai berpendapat pandangan kawan, bersikap kritis terhadap literatur, belajar secara mandiri, mampu menggunakan sumber belajar secara efektif, dan keterampilan prestasi. Yang ketiga, perbedaan student center learning dan teacher center learning. Yang pertama, student center learning. Yang pertama berfokus pada siswa, yang kedua two-way traffic, yang ketiga guru sebagai dosen atau guru sebagai fasilitator dan mitra pembelajaran, yang keempat siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya dan menciptakan kemitraan antara mahasiswa atau siswa dengan guru.
Yang kedua, teacher center learning. Yang pertama, berfokus pada guru. Yang kedua, one way traffic. Yang ketiga, guru sebagai sumber ilmu utama. Demikianlah video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.